Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 dan di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya, perkenalkan, saya Tufatul Laili Maulida. Di sini saya sebagai moderator yang akan memimpin berjalannya diskusi. Baiklah, kemudian perkenalkan pemateri kita yang pertama yaitu Amelia Qoriah, pemateri yang kedua Nilna Munasania, dan pemateri yang ketiga Rima Ayu Astuti. Mari kita simak bersama diskusi dari kelompok 8. Vokal adalah bunyi bahasa yang dihasilkan dengan getaran pita suara dan tanpa penyempitan atau hambatan dalam saluran suara di atas glotis. Selanjutnya yaitu klasifikasi vokal. Yang pertama, menurut posisi lidah yang membentuk ruang resonansi digolongkan menjadi 3, yaitu vokal depan, vokal tengah, dan vokal belakang. Vokal depan dihasilkan dengan menggerakkan bagian belakang lidah ke arah langit-langit sehingga terbentuk suatu rongga yang menjadi ruang resonansi antara bagian depan lidah dan langit-langit, misal vokal E. Yang kedua, vokal tengah dihasilkan dengan menggerakkan bagian depan dan bagian belakang lidah ke arah langit-langit sehingga terbentuklah suatu rongga yang menjadi ruang resonansi di antara bagian tengah lidah dan langit-langit. Yang ketiga, vokal belakang dihasilkan dengan menggerakkan bagian depan lidah ke arah langit-langit sehingga terbentuklah suatu rongga sebagai resonansi bagian belakang lidah dan langit-langit, misal vokal O. Klasifikasi vokal yang kedua menurut posisi tinggi rendahnya lidah digolongkan menjadi 3, yaitu vokal tinggi, vokal madya, dan vokal tengah. Tinggi rendahnya vokal yaitu tergantung dari dekat jauhnya lidah terhadap langit-langit. Sebagai contoh dari suatu vokal rendah yaitu A, dan vokal madya yaitu E, selanjutnya vokal tinggi yaitu I. Klasifikasi vokal yang ketiga menurut peranan bibir digolongkan menjadi 2. Dapat kita bedakan antara vokal bundar dan vokal tak bundar. Contoh dari suatu vokal tak bundar yaitu I, dan apabila vokal tersebut dibundarkan bisa menjadi U. Klasifikasi vokal yang keempat yaitu menurut lamanya posisi alat-alat bicara dipertahankan. Menurut lamanya pengucapan vokal dengan mempertahankan posisi alat-alat bicara yang sama, vokal dapat kita golongkan atas vokal panjang dan vokal pendek. Lamanya itu sendiri disebut kuantitas atau quantity. Klasifikasi vokal yang terakhir yaitu menurut peranan rongga hidung. Kedua, semivokal dan diftong. Semivokal adalah bunyi bahasa yang memiliki ciri vokal maupun konsonan, mempunyai sedikit geseran dan tidak muncul sebagai inti suku kata. Contohnya, bunyi vokal U yang merupakan vokal bundar mengenai pembundaran lebih sempit lagi, maka alur yang terjadi terlalu sempit untuk menghasilkan vokal yang sejati. Maka dari itu, vokal U adalah semivokal. Diftong adalah 2 vokal yang berurutan yang diucapkan dalam satu hembusan nafas atau denyutan nafas. Pada waktu pengucapannya ditandai oleh perubahan gerak lidah yang berfungsi sebagai inti suatu kata. Contoh dari diftong yaitu AU dalam kata Indonesia kalau, atau AI dalam kata Indonesia balai. Tetapi A plus U dalam kata Indonesia daun, atau A plus I dalam kata Indonesia air adalah contoh dari 2 vokal tunggal saja. Baik, selanjutnya adalah asimilasi fonetis. Asimilasi ialah saling pengaruh yang terjadi antara bunyi yang berdampingan atau bunyi kontinu atau antara yang berdekatan, tetapi dengan bunyi lain diantaranya dalam ujaran bunyi diskret.
dan asimilasi fonetik, yaitu penyesuaian bunyi dengan bunyi lain tetapi dengan mempertahankan fonem yang sama. Menurut Parera, dan berdasarkan pemaparan tersebut, dalam asimilasi fonetis tidak terjadi perubahan fonem, melainkan yang berubah ialah pengucapan tanpa mengubah identitas fonem.